Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinar Jaya Digital Solusi ya, teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas ya sebuah menu atau membahas setiap menu yang ada di aplikasi Seek Bumdes Go. Nah, ini ya adalah aplikasi laporan keuangan akuntansi ya. Jadi teman-teman semua yang belum terlalu paham dengan akuntansi, aplikasi ini sangat cocok ya karena semuanya di dalam aplikasi ini sudah tersusun secara rapi ya, serba otomatis. Jadi teman-teman cukup nanti melihat video ini untuk cara penggunaannya dan teman-teman semua bisa ya, menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Lalu bisa membuat laporan dengan lengkap dan benar. Oke, ini adalah tampilan dari website ya, website BUMDes teman-teman nanti. Sigbumdes Go ini tidak hanya untuk memberikan aplikasi ya, namun teman-teman nanti mendapatkan website resminya untuk nanti teman-teman bisa mempublikasikan ke masyarakat ya, bisa membuat berita ya atau artikel. Nah, seperti ini ya contohnya. Lalu bisa menjual produk ya agar nanti masyarakat bisa memesan ya produk yang dijual oleh BUMDes teman-teman semua. Jadi nanti masyarakat dengan cara tambah keranjang seperti ini ya, masyarakat mengisikan nama lalu nomor WhatsApp dan klik kirim pesanan sekarang. Nah, oke, coba ya kita buat misalkan Budi ya, nomor WhatsAppnya boleh ini, lalu klik kirim pesanan. Nah, di sini ya ada konfirmasi, terima kasih atas pesanan Anda. Jadi, masyarakat sudah berhasil memesan sebuah produk. Oke, sekarang ya, setelah masyarakat melakukan pemesanan, nanti tugas selanjutnya adalah tugas admin ya untuk ACC atau menghubungi dari masyarakat melalui nomor WhatsApp-nya ya. Oke, di sini kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk halaman website yang teman-teman dapetin nanti ya. Di sini ada profil ya untuk teman-teman mengisi visi misi, sejarah singkat ya. Di sini lalu ada kontak ya, ada maps-nya dan di sini juga ada laporan atau kirim pesan atau laporan dari masyarakat ya. Ini masyarakat yang mengisi, misalkan masyarakat memberikan nama, nomor handphone, lalu memilih ya untuk subjek pesannya ya, kritik, pesan atau laporan atau pertanyaan dan lainnya. Jadi masyarakat bisa memberikan isi pesannya di sini, lalu kirim pesan. Nah, setelah itu barulah tugas dari admin BUMDes ya untuk login ya, login dan masuk di tampilan dashboard. Nah, untuk melihat dari pesanan ya, pesanan online tadi, teman-teman bisa masuk ke menu kasir. Nah, di sini ada notifikasi ya. Notifikasi ada dua ya. Sebelumnya sudah saya buat ya. Di sini ada notifikasi, ini yang baru kita buat ya. Lalu teman-teman bisa lihat detail. Nah, seperti ini ya. Untuk halaman informasi pesanan. Jadi nanti teman-teman bisa konfirmasi melalui WhatsApp ya. Bisa konfirmasi untuk pesanan ini misalkan sudah siap diambil atau siap diantarkan ya. Setelah itu konfirmasi pesanan dan buat jurnal. Setelah mengeklik ini ya, akan secara otomatis dibuatkan jurnal. Mari kita buka. Di sini ada 13 November ya. Ya. Ini ada kodenya OL
-5 ya. Nanti teman-teman juga bisa cetak. Sekarang kita untuk membuktikan jurnal otomatisnya ya. Kita lihat jurnal umum. Nah, ini ya, tanggal 13 ya, jurnal otomatis. Oke. Di sini sudah dibuat ya beberapa akun ya, dari persediaan, lalu HPP, setelah itu ada pendapatan, ada kas. Secara otomatis dibuatkan 4 jurnal dengan cara teman-teman mengeklik ya, satu kali klik ya sudah terbuat dengan sangat tepat ya untuk jurnalnya. Oke, seperti itu. Disitulah ya salah satu fitur unggulan dari aplikasi Sigbumdes Go ini. Teman-teman juga bisa membuat pembelanjaan secara manual di menu kasir pos ini. Teman-teman bisa langsung klik produknya, lalu klik bayar ya. Jika ada pelanggan yang belanja, ini juga secara otomatis ya. Secara otomatis akan membuatkan jurnal. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke input data ya teman-teman. Di sini ada jurnal ya tadi, jurnal umum ya. Bisa teman-teman buat jurnal baru ya secara manual, tapi keseluruhan aplikasi ini sebenarnya sudah dirancang secara otomatis. Setiap transaksi, misalkan stok barang, pembelian barang, inventaris ya, pembelian inventaris, lalu ada simpan pinjam, utang dan piutang, semuanya ini sudah terintegrasi dengan jurnal umum. Jadi sangat praktis ya. Teman-teman akan jarang membuka jurnal umum karena semuanya sudah dikelola secara otomatis. Jadi teman-teman nggak bolak-balik buka jurnal umum lalu nanti buka kasir lagi untuk menginputkan. Nah, itu tidak ya, karena aplikasi ini sudah dirancang secara otomatis. Oke, seperti itu ya. Di sini ada inventaris. Ya, inventaris nanti bisa teman-teman tambah ya. Misalkan nama asetnya di sini laptop ya, harganya misalkan 6 juta ya. Ya, unitnya 1, umur ekonomisnya misalkan 3 tahun, nilai residu ini ya. Nilai residu ini adalah estimasi nilai jual aset kita ini ya di akhir masa manfaat atau umur ekonomisnya ya. Jika teman-teman tidak tahu ya, nanti teman-teman bisa isikan 0 saja. Misalkan di pembelian kita 6 juta, kita perkirakan setelah 3 tahun kita bisa jual 1.500.000 ya untuk harga jualnya misalkan ya. Lalu nanti teman-teman bisa pilih peralatan mesin misalkan seperti itu, lalu pilih untuk kas dan bank ya untuk pembelian dari aset tadi ya. Misalkan kita pilih kas ya seperti itu, lalu klik simpan jurnal dan jurnalkan. Nah ya, kita mengklik simpan tadi sudah secara otomatis. Sekarang kita buktikan lagi. Di sini ada pembelian aset laptop ya, tuh peralatan mesin 6 juta, kas ya, diambil dari kas. Nah, sudah secara otomatis seperti itu teman-teman. Oke, tadi kita inventaris stok barang ini untuk teman-teman menginputkan produk atau jasa yang akan dijual di BUMDes teman-teman. Ini daftar produknya nanti teman-teman isi ya semua ya. Setelah itu jangan lupa untuk dibeli ya produknya, pembelian produk, nah, pembelian barang ya. Nanti pilih setelah itu jumlahnya berapa, harga belinya berapa, lalu klik simpan faktur pembelian. Setelah klik simpan faktur pembelian, ini juga secara otomatis masuk ke jurnal. Oke, itulah ya untuk menu input data. Selanjutnya ada menu simpan pinjam.
Nah, di menu simpan pinjam ini nanti teman-teman bisa pilih ya anggota ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa input kan nama anggotanya, lalu klik simpan. Nah, ya klik tambah anggota, lalu teman-teman baru bisa menginputkan simpanan. Pilih unit usahanya ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa pilih anggotanya siapa yang ingin setor simpanan, lalu bisa juga jenis simpanannya apa nih, simpanan pokok, wajib, atau sukarela. Nah, seperti itu, lalu jumlah setorannya berapa, pilih akun bank atau kasnya. Setelah itu klik simpan setoran. Nah, setelah simpan, misalkan ingin tarik simpanan, bisa teman-teman pilih menu tarik simpanan di sebelahnya. Oke, ini sangat mudah untuk digunakan ya. Jadi nggak perlu teman-teman paham dengan akuntansi karena ini semuanya sudah template ya. Jadi teman-teman tinggal ya mengikuti langkah-langkah yang ada di setiap formnya. Jadi teman-teman sangat mudah. Jadi selanjutnya di sini ada pinjaman. Di pinjaman ini nanti bisa teman-teman cairkan pinjaman baru ya, pilih unit usaha, setelah itu pilih anggotanya yang minjam ya, setelah itu jumlah pinjamannya misalkan 500.000 ya, tanggalnya, bunganya misalkan 10%, harga jangka waktu misalkan 5 bulan ya. Nah, di sini secara otomatis sudah dibuatkan estimasi angsuran per bulan. Dan jangan lupa teman-teman harus memilih ya untuk kas atau bank ya dari pencairan pinjaman ya untuk akun kreditnya. Setelah itu klik simpan dan cairkan. Ini juga akan secara otomatis dijurnalkan. Oke, selanjutnya ada utang dan piutang. Di sini ada dashboardnya. Ini adalah untuk teman-teman melihat ya total semua tagihan yang perlu diterima dari pelanggan. Ini yang artinya pelanggan berhutang kepada BUMDes kita. Lalu di sini ada total utang belum dibayar ya. Ini adalah total semua tagihan yang perlu dibayar kepada pemasok, yang artinya BUMDes berhutang kepada pemasok. Tapi sebelum teman-teman bisa melihat semua tampilan dashboard ini, teman-teman harus menginputkan master pemasok terlebih dahulu ya. Lalu di sini juga ada master pelanggan, teman-teman harus inputkan ya. Tambahkan ya. Setelah itu nanti bisa berikan nama, nomor handphone, alamat, klik simpan. Oke, di sini ada daftar utang. Daftar utang, catat utang baru ya. Misalkan namanya pemasok tadi belum kita inputkan ya. Lalu nomor tagihan dari pemasok ini opsional. Tanggal tagihan, tanggal jatuh tempo, deskripsi, total tagihan, pilih akun beban, misalkan beban apa nih? eh, Beban pupuk atau HPP toko sembako ya, HPP dan lain-lainnya, lalu simpan hutang. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada menu laporan. Inilah ya menu laporan, semuanya bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada laba rugi, bisa teman-teman tampilkan dan filter juga. Lalu di sini juga ada posisi keuangan, begitu juga ya. Di sini juga ada perubahan modal, bisa per unit ya, bisa teman-teman filter atau tampilkan semua ya. Lalu di sini ada arus kas ya, dan masih banyak lainnya. Ada neraca saldo, buku besar, buku kas harian, neraca lajur, rasio keuangan, laba rugi konsolidasi per unit, ada kinerja ketahanan pangan, ada catatan atas laporan atau cak ya, ada generator LPG, rekonsiliasi bank. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa pilih tanggalnya ya, misalkan ini Oktober, kita sudah masuk November, misalkan Desember 31 baru tampilkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa inputkan saldo akhir rekening koran ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa pilih misalkan di sini
2 juta ya di rekening koran. 20. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa checklist agar semuanya sesuai ya. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa checklist ya agar sesuai dengan rekening koran ya. Nanti setelah itu dia jika selisihnya 0 baru simpan. Oke ya, itulah untuk laporan. Ada proses periodik. Ini untuk jurnal penyesuaian otomatis. Nanti setiap bulan, bulan atau tahun jalankan proses. Lalu ada manajemen anggaran. Nanti teman-teman bisa juga menganggarkan ya untuk sebagai perbandingan nanti di akhir tahun antara anggaran dan realisasi ya, seperti itu. Lalu ada perhitungan SHU ya, perhitungannya nama alokasinya misalkan PAD, dana sosial dan lain-lain, persentasenya inputkan dan pastikan total persennya 100%, baru nanti ini bisa secara otomatis ya dicetak atau dibuat jurnal penutup. Lumbung pangan ya, ini untuk mencatat komoditas pangan yang ada di desa, teman-teman. Di sini juga ada administrasi dan teman-teman bisa cetak kwitansi ya. Lalu di sini ada berita acara aset ya. Ada berita acara penyertaan modal dan di sini juga ada perhitungan gaji. Ada dokumen legalitas untuk teman-teman mengarsipkan dokumen-dokumen penting ya. Di sini seperti Perdes, pendirian, ADART, SK pengurus, sertifikat badan hukum dan lainnya. Nanti teman-teman upload di sini dan bisa diunduh di kapanpun ya. Ada penawaran dan kontrak, lalu di sini ada manajemen website. Nah ya, di sini untuk mengelola website teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuatkan artikel atau berita ya tentang BUMDes teman-teman, ya bisa masukkan ke berita, tambah artikel ya, berikan judul, pilih foto ya, misalkan seperti ini. Lalu nanti pilihkan ya judulnya, misalkan aplikasi Sik sorry aplikasi Sik BUMDes Go, misalkan contohnya seperti itu. Fotonya sudah, lalu isinya di sini nanti teman-teman aplikasi laporan keuangan BUMDes ya, teman-teman enter. Seandainya ingin menambahkan ya, menambahkan gambar, teman-teman cari gambarnya, misalkan picture, image ya, misalkan kita tambahkan ini ya, drag and drop saja ya teman-teman sini ya, seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa hapuskan misalkan ini ya, caption apa aja saya. Setelah itu bisa teman-teman lanjutkan, lalu simpan artikel. Nah ini masih statusnya draft, yang artinya tidak akan muncul di halaman website teman-teman. Kalau ingin dipublish silahkan edit lagi, lalu klik publish ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada galeri foto. Ini untuk teman-teman membuat ya galeri foto ya di website ya. Jadi nanti teman-teman bisa upload sebanyak mungkin, tapi dengan catatan ya teman-teman, kalau bisa dikompres ya agar aplikasinya lancar ya, karena bebannya tentu saja renderingnya tidak terlalu berat ya. Nanti teman-teman bisa upload ya, atau ingin menjadikannya sebagai sampul, nanti teman-teman bisa klik ini ya. Ini ada bug sedikit, seharusnya sini ada tulisan jadikan sampul ya. Tapi kalau dia di mode gelap ya, misalkan setelan, kita pilih tampilan lalu modenya drag ya. Nah seperti ini,
Kita lihat. Nah, ini ya, ada jadikan sampul. Oke. Selanjutnya ada pengaturan tampilan. Nah, di sini bisa teman-teman bisa menambahkan maps dan banner-banner di setiap halaman profil, halaman berita, lalu ada halaman kontak. Nanti teman-teman bisa pilih gambarnya. Ada pesan masuk. Ini adalah aduan masyarakat tadi ya. Nanti bisa dikelola di sini. Oke. Lalu di sini ada pengaturan profil BUMDes, daftar akun, tarif pajak, manajemen pengguna, unit usaha, periode akuntansi, master jabatan, struktur, dan lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Inilah ya sebuah aplikasi laporan keuangan badan usaha milik desa yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, mempermudah pembuatan laporan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara online saat ini ya. Langsung aja teman-teman yang mau silahkan cek di deskripsi untuk aplikasinya atau di link yang ada di bio ya. Langsung aja, jangan lupa di subscribe ya channel Sinar Jaya Digital Solusi ini. Kita sama-sama untuk membangun aplikasi ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa mempermudah pekerjaan semua pengurus BUMDes yang ada di Indonesia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.